Hai guys, bank-bank yang akan kolaps ini tampaknya akan di-bail out oleh Federal Reserve. Bagaimana cara mereka membantu mereka? Kita akan lihat apa update daripada bailout tersebut dan ada juga soal technical analysis daripada harga Bitcoin. Tampaknya ini bisa berubah menjadi bullish ya teman-teman, dan ada juga peran CZ Binance di dalam membantu menyelamatkan dunia kripto ya teman-teman. Nama saya Kalbi dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, teknikal, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu secara kronologis apa yang terjadi. Awalnya di tanggal 8 Maret ya teman-teman, Bank Silicon Valley atau SVB ini menjual aset-asetnya dan sahamnya untuk menggalang dana ya, karena tentu saja kondisi keuangan mereka yang tidak memungkinkan untuk meneruskan bank tersebut lagi. Hal ini membuat depositor dan pengguna-pengguna di sana itu menjadi panik dan terjadi yang namanya bank run. Bank run itu apa? Bank run itu ketika orang-orang itu mulai menarik uangnya dari bank dalam skala besar ya teman-teman. Jadi banyak orang yang menarik sehingga itu membuat bank tersebut bisa ada potensi terjadi collapse ya. Ini merambat kepada kripto ya teman-teman, di mana bank run ini mengkontaminasi dunia kripto, yaitu salah satunya adalah Circle yang membuat koin USDC. Di mana USDC kemarin di hari Jumat atau Sabtu kemarin itu di-peg ya teman-teman. Dia tidak di harga $1 lagi tetapi turun karena Circle sendiri memiliki exposure di Silicon Valley Bank. Ini juga menyebabkan koin-koin lain seperti DAI dan ada beberapa stablecoin lainnya juga ini dalam posisi di-peg ya teman-teman. Kalau kita lihat ini tidak di dalam $1 karena masih ada bekas di-peg yang kemarin itu, tetapi sudah mulai pulih. USDC kemarin sempat ke harga 0,8 berapa dolar, itu cukup membuat panik. Nah, apa yang terjadi setelahnya? Ada jawaban daripada Sekretaris Bendahara Amerika Serikat yaitu Janet Yellen di tanggal 12 Maret, di mana dia bilang dia tidak akan melakukan bailout tetapi dia mau memproteksi investor, sehingga dia akan mengusahakan agar kolaps daripada Silicon Valley Bank ini itu tidak terjadi ya teman-teman, di mana ini jelas sekali di sini bukan bailout yang dia katakan tetapi mengusahakan beberapa opsi agar tidak kolaps dan crash kena ke yang lain-lainnya juga. Nah, muncullah solusi daripada The Fed di mana mereka mempropos $25 miliar untuk funding. Pendanaan ini akan membantu bank-bank yang terkena masalah ini agar bisa tetap bertahan tanpa menjual aset-aset mereka ya teman-teman. Bank-bank yang berhak mendapatkan itu nanti dapat likuiditas agar mereka bisa membayar kembali kepada customer-customer yang berhak mendapatkannya uang kembali kalau misalnya mereka mau menariknya daripada bank-bank seperti Bank Silicon Valley ini ya teman-teman. Nama programnya adalah BTFT, Bank Term Funding Program. Ini adalah program pinjaman kepada bank tersebut untuk selama 1 tahun, di mana bank yang mendapatkan pinjaman ini harus menjaminkan aset-asetnya seperti hutang piutang, sekuritas, dan aset-aset yang terkualifikasi yang lainnya sebagai jaminan yang akan dinilai di par ya teman-teman. Par itu artinya ketika aset tersebut diisukan. Kondisi harga aset mereka harusnya rendah ya teman-teman, tetapi di par ini sepertinya lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi yang ada sekarang ini. Selain itu ada juga proses bidding di mana perusahaan Silicon Valley Bank ini bisa dijual kepada yang lain dalam auction atau lelang. Kita belum tahu siapa yang membelinya, tetapi proses ini sepertinya sudah selesai ya teman-teman, karena katanya itu ditutup tanggal 12 Maret ya, dan sekarang sudah tanggal 13 Maret. Kemungkinan beritanya itu akan muncul nanti malam ya, ketika pasar Amerika Serikat itu buka lagi. Saya akan update terus mengenai lelang ini apakah berhasil atau tidak, apakah ada pembelinya, dan juga soal BTFP ini apakah Bank Silicon Valley tersebut akan mengambilnya atau tidak untuk menyelamatkan
customer-customer yang menaruh uangnya di sana ya teman-teman, karena ini belum terkonfirmasi secara 100%, tetapi kalau misalnya bank-bank tersebut bisa diselamatkan, maka ini akan membuat market kembali bergairah dan bullish lagi ya teman-teman. Tapi ini belum terkonfirmasi 100%, saya akan update lagi soal ini di video-video selanjutnya. Ketika berita bahwa The Fed itu akan membantu Silicon Valley Bank dan bank lainnya juga ya teman-teman, harga itu juga naik ya, di mana close weekly-nya itu bisa sampai ke harga 21.984 ya teman-teman. Di bawah daripada garis merah resistance ini, untuk RSI dan MACD-nya itu masih mengarah ke atas, jadi bullish untuk di weekly-nya. MACD berada di resistance 0 ini. Di time frame daily-nya ya teman-teman, sekarang dihadang oleh garis resistance yang tadinya itu menjadi garis support. Ini adalah garis yang cukup kuat ya teman-teman. Ada juga resistance di MA50 di 22.900, di mana harus menembus dan close di atas daily MA50 ini agar bisa bullish lagi. Kemarin di hari Jumat, harga itu sempat turun sampai ke 200 daily moving average yang berada di harga 19.500 ya teman-teman, dan menjadi support yang kuat, bisa naik sampai ke sini. Hal ini juga didukung oleh news di mana The Fed itu akan mulai membantu bank-bank yang berada dalam masalah tersebut. Indikator sebenarnya sudah mulai bullish, RSI harus berada di atas 50 agar bisa mulai bullish lagi ya teman-teman. MACD juga akan terjadi crossover ke atas, tapi belum terjadi, jadi saya bilang ini mulai bullish. Di time frame 4 jamnya ya teman-teman, RSI ini berada di dalam kondisi overbought, tapi sudah di atas 50, jadi ada potensi bullish, dan juga ini MACD-nya mengarah ke atas, antara mau recovery beneran yang kuat atau melakukan retest ya teman-teman, karena kondisi harga itu berada dekat di daerah resistance ini, yang garis warna merah ini, dan juga Fibonacci 50. Tetapi kalau misalnya teman-teman mau melakukan DCA, itu boleh-boleh saja ya teman-teman. Untuk dua skenario yang saya bilang di video sebelumnya adalah di mana skenario pertama itu sudah terjadi ya teman-teman, yaitu skenario inverted head and shoulders, nanti akan terkonfirmasi ketika harga itu bisa berhasil menembus 25.000 di sini dan mulai ke atas, retest, dan habis itu melanjutkan pergerakan harga ke atas. Ini memulai bull run yang baru. Sudah ada pola reversal gede di sini yang pastinya akan sangat kuat sekali ya teman-teman. 40.000, 50.000 sangat mungkin untuk target daripada inverted head and shoulders ini. Tetapi kalau misalnya situasi fundamental itu tidak membaik, bahkan ada sesuatu yang parah yang terjadi ya teman-teman, karena kita tidak bisa menebak kira-kira berita apa yang akan muncul di kemudian hari, maka skenario 2 itu bisa mungkin terjadi, yaitu black swan event. Harga bisa ke harga 14.000, di sini ada support yang kuat, terjadi hanya ketika situasi sangat parah. Tetapi kondisi sekarang, The Fed itu melakukan bailout. Kalau misalnya bailout-nya lancar, maka skenario kedua ini tidak akan terlalu kuat lagi. Skenario pertama yang ini yang sekarang sedang terjadi. Ada juga kontribusi daripada CZ Binance ya teman-teman, untuk menyelamatkan dunia kripto ya teman-teman, di mana dia kemarin tanggal 12 itu dia mulai open USDC, USDT, kemudian melisting setelah kemarin-kemarin itu sempat dihentikan untuk trading pair yang USDC. Sekarang dia menambahkan BNB USDC, BTC USDC, dan ETH USDC untuk menambahkan likuiditas kepada stablecoin USDC. Coinbase sendiri juga akan menyalakan lagi untuk depo dan withdraw USDC ya, USDC ke USD. Dan baru-baru saja ya ketika saya membuat video ini, di mana CZ Binance membantu $1 miliar, itu namanya Industry Recovery Initiative Funds, yang diambil daripada cadangan uang mereka, BUSD, untuk kripto-kripto natif seperti Bitcoin, BNB, dan ETH. Jadi kalau kita lihat dari sini, ini kemungkinan dia akan menggunakan uang ini untuk melakukan recovery Bitcoin, BNB, dan ETH. Yang tadinya Binance itu diserang dari berbagai arah dengan hal-hal yang tidak jelas, malah justru bank-bank tradisional Amerika Serikat yang akan collapse dan harus di bailout oleh The Fed ya teman-teman. Justru bank-bank tersebut yang merugikan customer-customernya.
Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini ya teman-teman. Saya akan update lagi soal bailout yang terjadi ini. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe dan nantikan video saya selanjutnya.